Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Ya pun. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi tentang manajemen teknologi di perusahaan media dan informasi. Sebelum itu, kami punya pantun nih. Di pinggir jalan ada penjual durian, memasak cumi dicampur nasi. Cakep. Untuk ibu dosen yang paling keren, izinkan kami memulai presentasi. Tren teknologi. Teknologi mengubah kehidupan kita, kehidupan kerja kita, dan cara kita memproduksi dan mengonsumsi media. Bagi perusahaan media, teknologi adalah takdir suatu arah. Teknologi selalu memulai inovasi media besar. Sebagaimana telah disebutkan, pada revolusi industri, pendorong utama teknologi adalah kemampuan menciptakan tenaga berbasis mesin sebagai pengganti tenaga otot manusia dan hewan. Hal ini dilakukan melalui kemampuan memanipulasi partikel subatom atau elektron dan foton. Melalui berbagai perangkat, diikuti dengan kemampuan merangkai perangkat-perangkat tersebut untuk menciptakan sistem dan aplikasi yang dapat memproses segala bentuk informasi berdasarkan sinyal biner. Pada tahun 1980-an, ada anggapan umum bahwa lingkungan elektronik di masa depan akan didominasi oleh pertarungan sengit antara raksasa AT dan IBM, yang kemudian mendominasi sektor telekomunikasi dan komputer masing-masing. Keduanya membuat kontak elektronik besar yang saling terhubung di seluruh dunia dan menghasilkan serta mengendalikan arus informasi digital. Namun, tak lama kemudian, kenyataan bisnis mulai terlihat. Tidak ada satupun upaya yang terbukti berhasil. IBM menarik diri dari sektor telekomunikasi, sementara AT meninggalkan bisnisnya di bidang komputer setelah mengalami kerugian besar. Akankah hal yang sama terjadi pada perusahaan baru, khususnya Google, Apple, Amazon, Facebook, dan Samsung? Di luar peraturan khusus perusahaan, alasan yang lebih mendasar adalah bahwa konvergensi bukan satu-satunya tren bisnis. Tren kuat kedua adalah percepatan inovasi, dan bersamaan dengan itu, insentif terhadap spesialisasi dan diferensiasi agar berhasil dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Fungsi teknologi. Teknologi memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dan berdampak luas dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Beberapa fungsi utama teknologi antara lain, yang pertama yaitu membantu pemecah masalah. Teknologi sering digunakan untuk memecahkan masalah kompleks. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor, baik dalam produksi barang dan jasa. Yang ketiga, memudahkan komunikasi. Teknologi telah merubah cara berkomunikasi, dari surat pos ke telepon, dan sekarang dengan internet, teknologi memudahkan komunikasi jarak jauh dan pertukaran informasi. Yang keempat, yaitu ada pengembangan dan inovasi. Teknologi mendorong pengembangan dan inovasi. Melalui riset dan pengembangan, teknologi memungkinkan penciptaan produk dan layanan baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang terakhir, pendidikan dan pembelajaran. Teknologi telah memainkan peran penting dalam pendidikan dan pembelajaran. Dengan adanya perangkat digital, aplikasi,
dan platform pembelajaran online, akses ke pengetahuan menjadi lebih mudah dan lebih luas. Kepala Bagian Teknologi. CTO adalah eksekutif yang bertanggung jawab atas fungsi teknologi dalam perusahaan. Perannya sebagai penghubung antara manajer bisnis dan personal teknis, serta melibatkan pengawasan inovasi teknologi, pengembangan produk, penelitian dan pengembangan, dan manajemen teknis. CTO juga berperan penting dalam inovasi strategis, eksekusi proyek, dan pendampingan. Dalam sektor media dan komunikasi, CTO terlibat dalam manajemen pengetahuan, strategi standar, adopsi teknologi internal, dan menciptakan iklim inovasi. Ini adalah fungsi-fungsi penting dalam manajemen teknologi perusahaan. Teknologi penilaian. Penilaian teknologi adalah proses penting untuk mengevaluasi kelayakan dan potensi bisnis dan teknologi CTO saat ini dan di masa depan. Investor dapat menggunakan hasil penilaian ini untuk memutuskan apakah akan berinvestasi dalam perusahaan berbasis teknologi baru atau menguisisi perusahaan lain yang memiliki teknologi dan paten kompetitor, keunggulan kompetitif, R&D internal, implementasi, paten, dan haki lainnya. CTO perlu menjalin hubungan dengan konsumen, mengikuti perkembangan terkini, membaca publikasi ilmiah, menghadiri pameran dagang, dan membangun jaringan dengan inovator dan analisis bisnis. Strategi CTO harus fokus pada peningkatan keunggulan kompetitif yang masuk akal. Perkembangan perangkat-perangkat keras dan lunak juga sangat penting dalam bidang teknologi informasi. Penilaian teknologi yang baik dan pemahaman terhadap tren dapat membantu perusahaan merencanakan pengembangan teknologi dengan tepat. Integrasi teknologi. Dalam mengintegrasikan teknologi dengan strategi perusahaan, penting untuk mempertimbangkan apakah proyek R&D sejalan dengan strategi perusahaan. Keputusan mengenai proyek seringkali dibiarkan pada manajemen R&D tanpa mempertimbangkan kaitannya dengan strategi perusahaan. Meskipun R&D tidak boleh mengganggu strategi perusahaan, perusahaan juga perlu fleksibilitas untuk memanfaatkan penemuan-penemuan yang tidak disengaja yang dapat memberikan keuntungan kompetitif. Keputusan strategis perusahaan adalah menentukan ruang lingkup kegiatannya, apakah berkonsentrasi pada produk tertentu atau diversifikasi. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan inovasi secara terus-menerus dan menciptakan keseimbangan antara meningkatkan produk yang ada, mencari peluang baru terkait, dan menjelajahi pasar baru. Inovasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu inovasi yang meningkatkan operasi saat ini, inovasi yang memperluas kompetensi saat ini, dan inovasi yang mengubah sifat industri. Proyek R&D yang berkaitan dengan teknologi inti perusahaan biasanya diperlukan, tetapi tidak cukup untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kesuksesan teknis proyek R&D terkait dengan risiko dan tingkat pengembalian yang terkait dengan setiap jenis inovasi. Penempatan R&D in-house, diakuisisi atau dikembangkan bersama. Penempatan R&D dalam perusahaan bisa dilakukan secara internal atau melalui akuisisi atau pengembangan bersama. Perusahaan jarang bisa berinovasi sendirian dalam seluruh komponen dan elemen rantai nilainya. Ada beberapa keuntungan pengembangan internal seperti kedekatan R&D dengan produksi dan pemasaran, perlindungan bisnis, kepemilikan yang jelas, pengendalian biaya, dan keakraban dengan kebutuhan pelanggan dan pasar. Beberapa perusahaan melakukan outsourcing R&D secara penuh atau sebagai tren dalam pemisah produksi dan pengembangan. Dalam industri manufaktur elektronik, produksi outsourcing seperti Flextronics, Celestica, SGI Systems, dan manufaktur untuk perusahaan lain. Struktur organisasi dan kegiatan litbang, penelitian dan pengembangan dapat dilakukan secara terpusat, terdesentralisasi, atau kombinasi dari keduanya. Sebagai contoh, perusahaan industri sering memiliki struktur penelitian dan pengembangan top-down, dengan penelitian terpusat dalam laboratorium yang berdiri sendiri. Beberapa perusahaan seperti Hitachi dan Intel memiliki penelitian dan pengembangan yang terbatas pada tingkat perusahaan.
Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam mengatur departemen R&D, seperti mengorganisir berdasarkan disiplin penelitian, jenis aktivitas, lini produk, atau proyek tertentu. Sedangkan perusahaan global cenderung melakukan R&D secara global untuk mengatasi batasan teknologi. Pengembangan di luar negara asal mereka untuk mendapatkan manfaat diversifikasi geografis dan sinergi produk yang lebih tinggi, seperti Philips, Ericsson, dan Nokia. Dalam keseluruhan, struktur organisasi dan kegiatan Litbang merupakan faktor penting dalam memposisikan perusahaan di pasar yang kompetitif dan menghadapi tantangan inovasi. Inovasi terbuka, penelitian dan pengembangan berbasis komunitas R&D. Cara mengatur R&D dengan menghubungkannya dengan pengembang dan pengguna. Perusahaan membangun platform dasar dan spesifikasi produk untuk mendorong pengembang membuat aplikasi, seperti Apple dengan aplikasi iPhone-nya. Beberapa perusahaan menerapkan metode manajemen besar untuk menghasilkan inovasi berbasis pengembang. Contohnya, BMW yang memberikan akses perangkat lunak mereka kepada pengembang independen melalui lab inovasi pelanggan online. Perusahaan lain seperti Electrolux dan Visa juga memberikan akses kepada pengembang untuk menciptakan inovasi pada peralatan dan kualitas pangan. Media sosial seperti Facebook juga memberikan kesempatan bagi pengembang game melalui pusat pengembang game mereka. Selain itu, metode inovasi terbuka juga digunakan di mana komunitas pengembang bekerja menciptakan produk inovatif. Metode ini tidak hanya mengurangi biaya pengembangan, tetapi juga meningkatkan loyalitas pengguna dan memungkinkan perusahaan untuk mengimpor barang dengan biaya rendah dan nilai yang tinggi. Penganggaran dan inovasi. Biaya riset dan pengembangan meningkat karena inovasi menjadi lebih sulit dan biaya inovasi berikutnya meningkat. Umur ekonomi inovasi pendek karena persaingan, globalisasi, dan konvergensi. Manajer perusahaan seringkali menuntut percepatan aktivitas pengembangan teknologi. Namun, mempercepat waktu proyek dapat meningkatkan biaya dengan signifikan. Penting untuk mengendalikan biaya penelitian dan pengembangan sambil mempertahankan inovasi. Terdapat beberapa cara untuk menurunkan biaya penelitian dan pengembangan, seperti membentuk konsorsium dengan perusahaan lain, outsourcing, lisensi masuk dan keluar, serta modularisasi. Beberapa perusahaan teknologi besar menghabiskan miliaran dolar untuk penelitian dan pengembangan setiap tahunnya. Namun, bagaimana banyak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ditentukan oleh kondisi keuangan dan tujuan perusahaan tersebut. Meskipun mungkin menghentikan penelitian dan pengembangan dalam jangka pendek terlihat cocok, namun hal tersebut dapat merugikan jangka panjang perusahaan. Metode untuk memperkirakan anggaran penelitian dan pengembangan termasuk membandingkan dengan pesaing, menyesuaikan dengan produk baru pesaing, atau menentukan keuntungan tambahan dari penelitian dan pengembangan tambahan. Produktivitas pengeluaran penelitian dan pengembangan dapat diukur dengan output seperti jumlah hak paten. Namun, hak paten hanyalah faktor penentu kesuksesan finansial perusahaan. Pengukuran kinerja penelitian dan pengembangan dapat menggunakan lebih dari 50 matriks. Menerapkan aliansi penelitian dan pengembangan. Aliansi penelitian dan pengembangan memungkinkan perusahaan memperoleh dan menciptakan teknologi baru melalui kerjasama dengan perusahaan lain. Keuntungannya antara lain mengumpulkan bakat, skala ekonomi, pembagian risiko, memanfaatkan keunggulan komparatif, menarik bakat, merangsang inovasi internal, dan meningkatkan kecepatan serta mengurangi biaya melalui kerjasama. Namun, ada juga kelemahan dalam kolaborasi ini, seperti transfer pengetahuan ke pesaing, biaya koordinasi dan kontrak, hilangnya kendali,
dan rendahnya kemampuan untuk memperoleh keuntungan dari inovasi. Aliansi penelitian dan pengembangan memerlukan kesesuaian teknologi dan strategis, proses inovasi yang efisien, serta akses pasar yang baik. Kolaborasi dengan universitas juga penting dalam mendapatkan akses awal terhadap penelitian dasar dan peneliti. Contohnya adalah hubungan perusahaan-perusahaan Silicon Valley dengan Universitas Stanford dan Berkeley, serta perusahaan-perusahaan di Boston dengan Universitas Harvard dan MIT. Manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah pengorganisasian dan distribusi informasi, pengalaman, dan kebijaksanaan di dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk berbagi pengetahuan dan melindunginya. Alat manajemen pengetahuan meliputi metadata untuk pencarian dokumen, pemetaan pengetahuan, menciptakan komunitas praktik, perangkat lunak sosial, dan mesin pencari internal. Model tarik digunakan untuk mengoperasikan mesin pencari dan mengurangi duplikasi informasi. Selanjutnya, perusahaan dapat menggunakan model mendorong untuk menyebarkan pengetahuan secara selektif kepada orang-orang dan fungsi dalam organisasi. Beberapa perusahaan telah menunjukkan Chief Knowledge Officer untuk memanfaatkan pengetahuan R&D mereka dengan lebih baik, seperti yang dilakukan oleh Dow Chemical yang berhasil menghemat sekitar $50 juta selama 10 tahun dan meningkatkan pendapatan paten mereka. Strategi standar. CTO berperan sebagai penghubung perusahaan dengan komunitas riset luar, seperti universitas, laboratorium pemerintah, asosiasi profesional, dan perusahaan lain. Standar dan upaya standarisasi juga penting dalam teknologi media, seperti kecepatan putar DVD, jumlah baris pindayan, dan rasio lebar dan tinggi gambar TV. Persaingan dan konflik sering terjadi dalam perebutan hak-hak standar. Standarisasi mendorong interoperabilitas, memperluas pasar, dan mengurangi biaya. Namun, ada teknologi eksklusif yang menjadi de facto standar, seperti DOS Microsoft dan Windows. Standar juga membantu mengurangi ketidakpastian konsumen dan menghindari penguncian konsumen pada perusahaan tertentu. Kelemahan standarisasi meliputi biaya dan waktu yang dibutuhkan, politisasi, dan upaya perusahaan mempengaruhi pemerintah. 6 tahapan teknologi media konvergensi. 6C. 1. Komputer. 2. Komputer dengan perangkat keras komunikasi. 3. Integrasi dengan elektronik konsumen. 4. Integrasi dengan konten. 5. Awan media. 6. Bioelektronik dan kognisi manusia. Konvergensi komputer. Komputer modern telah lahir dari pengembangan teknologi yang besar. Awalnya, kalkulator menggunakan alat mekanis seperti sempol. Namun, seiring waktu, teknologi elektronik mulai berkembang. Transistor berbasis solid state menggantikan tabung vakum pada tahun 1950-an, dan mikroprosesor pertama Intel 4004 dirilis pada tahun 1971. Mikroprosesor terus berkembang dengan menambah jumlah transistor dalam satu chip, dan kecepatan serta kinerja chip semakin meningkat. Mikroprosesor menjadi jantung dari revolusi informasi, dapat diprogram untuk berbagai fungsi dan menangani bit steering yang semakin panjang seiring waktu. Konvergensi komputer dengan perangkat keras komunikasi. Konvergensi komputer dan telekomunikasi telah ada sejak abad ke-19. Semua orang menggunakan telekomunikasi dalam aktivitas sehari-hari di rumah, kantor, pantai, dan saat menjelajahi web. Perangkat keras telekomunikasi berbagi menjadi konsumen dan infrastruktur jaringan. Serta optik merupakan alternatif canggih yang dapat mengirim sinyal dengan kapasitas besar dan jangkauan yang lebih panjang. Jaringan kabel menggunakan gelombang elektrik
elektromagnetik untuk transmisi sinyal. Sementara jaringan telekomunikasi juga memiliki perangkat, perbedaan serta perusahaan yang mengalami perubahan kepemilikan. Perkembangan dalam telekomunikasi juga mempengaruhi pasar global. Konvergensi teknologi media integrasi dengan elektronik konsumen. Konvergensi teknologi media integrasi dengan elektronik konsumen mengacu pada penggabungan berbagai teknologi dan perangkat yang sebelumnya terpisah menjadi satu sistem yang terintegrasi. Hal ini kemungkinan pengguna untuk mengakses berbagai konten dan layanan melalui satu perangkat, seperti televisi, komputer, perangkat mobile, perangkat audio, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Konvergensi media cloud. Konvergensi media cloud mengacu pada penggabungan berbagai platform media dan layanan cloud menjadi satu sistem terintegrasi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengelola, dan mendistribusikan konten dengan melalui satu platform, seperti yang pertama ada menyimpan file media di cloud. Yang kedua ada mengedit file di media cloud. Yang ketiga ada distribusi mendistribusikan file ke media berbagai macam platform. Yang keempat ada analisis. Ini adalah untuk menganalisis performa konten media. Atau penerapan konvergensi. Platform penyimpanan cloud seperti Google Drive, Dropbox, dan OneDrive. Platform editing cloud seperti Adobe Creative Cloud, Canva, dan Visma. Platform distribusi cloud seperti YouTube, Vimeo, dan Dailymotion. Platform analisis cloud seperti Google Analytics, Adobe Analytics, dan Matomo. Konvergensi teknologi dengan bioteknologi dan kognisi manusia. Konvergensi teknologi dengan bioteknologi dan kognisi manusia mengacu pada penggabungan berbagai bidang ilmu dan teknologi untuk menciptakan sistem dan perangkat yang dapat meningkatkan kemampuan manusia. Hal ini meliputi yang pertama ada bioteknologi, penggunaan teknologi untuk memanipulasi dan mengendalikan organisme hidup seperti rekayasa genetika, bioinformatika, nanoteknologi. Selanjutnya ada kognisi manusia, studi tentang bagaimana manusia berpikir, belajar, dan mengingat, seperti ilmu saraf, psikologi, dan kecerdasan buatan. Berikut ini beberapa tren yang terkait dengan konvergensi. Yang pertama ada artificial intelligence atau AI, machine learning atau ML, Internet of Things, dan Big Data. Selesai sudah presentasi kelompok kami yang berjudul Manajemen Teknologi di Perusahaan Media dan Informasi. Kesimpulannya adalah, pembelajaran manajemen teknologi di perusahaan media dan informasi menyoroti pentingnya adaptasi dan inovasi kontinu dalam menghadapi perkembangan pesat teknologi. Perusahaan harus memiliki strategi yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan teknologi, baik dalam menciptakan konten baru maupun meningkatkan pengalaman pengguna. Selain itu, manajemen risiko juga menjadi fokus utama, termasuk upaya untuk melindungi data dan privasi pengguna, serta memastikan keamanan sistem informasi agar terhindar dari serangan cyber yang dapat merugikan perusahaan dan reputasinya. Dengan mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam semua aspek operasional dan strategis, perusahaan media dan informasi dapat mempertahankan daya saingnya dan memperluas jangkauan pasar dalam lingkungan bisnis yang semakin terkoneksi dan berubah dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu.